Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya baru tahu bahwa tanggal 1 Februari dirayakan sebagai World Hijab Day atau Hari Hijab Sedunia. Saya tidak tahu apakah ini juga berlangsung di Indonesia, tapi Hari Hijab atau jilbab ini dirayakan di banyak kota di dunia. Awalnya dan pusatnya ada di New York, Amerika Serikat. Menurut penggagasnya Nazma Khan, perayaan ini dilakukan untuk mencegah berkembangnya diskriminasi dan intoleransi terhadap para pengguna jilbab. Tahun ini, tema yang digunakan adalah Progression, Not Repression. Yang kira-kira terjemahannya adalah kemajuan, bukan penindasan. Ini menjadi menarik kalau kita tarik ke Indonesia, karena jangan-jangan di sini yang terjadi justru sebaliknya. Di Indonesia, diskriminasi dan intoleransi tidak dilakukan terhadap pengguna jilbab. Yang terjadi justru diskriminasi terhadap kaum muslim yang tidak berjilbab. Jadi kalau mau jadi relevan buat Indonesia, apakah hari jilbab ini sebaiknya diubah menjadi hari tidak berjilbab? Sebelum jauh saya ceritakan dulu World Hijab Day. Seperti tadi dikatakan, hari hijab ini pertama kali dideklarasikan seorang wanita muslim asal Bangladesh yang dibesarkan di New York bernama Nazma Khan. Sejak kecil, Nazma sering dibully karena berjilbab. Ini terutama terjadi setelah aksi bunuh diri penabrakan Twin Towers di New York pada 11 September 2001. Aksi yang dianggap dilakukan para teroris beragama Islam itu menewaskan hampir 3.000 orang. Serangan ini menimbulkan kemarahan warga Amerika pada orang-orang Islam. Muslim berjilbab menjadi sasaran utama karena jilbab dianggap sebagai simbol keislaman seseorang. Nazma yang berjilbab berulang kali dicurigai, diludahi bahkan, ditendang, dimaki sebagai teroris. Karena itulah dia berusaha membangun pemahaman tentang Islam agar kaum muslim tidak lagi dipandang serendah itu. Salah satunya adalah dengan membangun persepsi positif tentang jilbab. Pada 1 Februari 2013, Nazma mendeklarasikan Hari Hijab Sedunia untuk pertama kalinya. Ia berharap apa yang dilakukannya dapat mengakhiri segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap muslim berjilbab. Sejak saat itulah, perayaan itu dilakukan dan kemudian menyebar ke negara-negara lain. Pada 2017, negara bagian New York secara resmi menetapkan World Hijab Day. Di Filipina, sejak 2021, 1 Februari ditetapkan sebagai Hari Hijab Nasional untuk mempromosikan pemahaman atas tradisi muslim. Pada 1 Februari, kaum perempuan tidak berjilbab diajak untuk merasakan pengalaman berjilbab, setidaknya 1 hari saja. Tapi hari jilbab ini bukannya tanpa kontroversi. Salah satunya adalah penetapan tanggal 1 Februari. Sebenarnya tidak ada penjelasan mengapa Nazma menetapkan tanggal itu sebagai hari jilbab. Namun, banyak pihak mengaitkannya dengan tanggal kembalinya Ayatullah Khomeini ke Iran dari pengasingan di Prancis pada 1979. Dan ini menjadi bermasalah karena Khomeini adalah pemuka Islam yang setelah menumbangkan Syah Iran yang korup dan sekuler, kemudian menerapkan hukum Islam yang sangat tegas dan ketat di Iran. Sejak kemenangan Khomeini, Iran menjadi sebuah republik Islam. Di Iran, berjilbab adalah kewajiban yang kalau dilanggar diancam pidana. Kerusuhan yang saat ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan sudah memakan ratusan nyawa di Iran juga bermula dari isu pemaksaan jilbab bagi kaum perempuan Iran. Karena itulah, kalau tanggal 1 Februari dipilih untuk memperingati kedatangan Khomeini untuk mengislamkan Iran, itu jelas menimbulkan masalah. Makna tentang kewajiban jilbab sendiri adalah suatu hal yang mengundang perdebatan. Sebagian muslim menyatakan jilbab adalah kewajiban yang diperintahkan Allah dan tak perlu dipertanyakan alasannya. Wajib adalah wajib, titik. Namun di dunia modern, penjelasan berbasis doktrin semacam itu tentu tidak cukup. Kaum sekuler menganggap jilbab adalah sebuah bentuk penindasan terhadap perempuan. Mereka percaya dalam Islam perempuan dianggap sebagai warga kelas 2 di bawah pria. Perempuan tidak boleh memimpin, tidak boleh berprestasi tinggi, tidak boleh aktif di ruang publik. Begitu juga dengan pakaian. Perempuan harus ditutup tubuhnya karena perempuan adalah properti, barang yang dimiliki kaum pria. Perempuan tidak boleh menampilkan kecantikannya. Karena itu, bagi mereka kewajiban berjilbab adalah bagian dari penindasan terhadap perempuan. Cara pandang ini tentu saja dibantah oleh kaum muslim yang percaya pada kewajiban berjilbab.
Di mata mereka, berjilbab justru adalah pembebasan. Dengan berjilbab, perempuan tidak lagi menjadi objek tatapan penuh nafsu para pria. Dengan berjilbab, perempuan dianggap akan dihormati sebagai manusia seutuhnya dan bukan karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Dua kutub cara pandang ini berujung pada perdebatan apakah jilbab adalah simbol kemajuan atau penindasan. Seperti tadi dikatakan, Nazma mengkampanyekan Hari Jilbab untuk melawan diskriminasi terhadap perempuan berjilbab. Nazma pada dasarnya sedang memperjuangkan hak asasi perempuan untuk berpakaian sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai perintah agama. Perjuangan ini sangat relevan bagi umat Islam yang hidup di negara-negara yang masyarakatnya curiga dengan kehadiran umat Islam. Ini banyak berlangsung di negara-negara barat yang menjadi destinasi imigrasi kaum muslim yang pindah dari Timur Tengah, Asia Barat, dan Afrika. Tapi kembali ke pertanyaan awal, apakah ini juga relevan untuk Indonesia dan banyak negara muslim lainnya? Ya, di banyak negara Islam yang banyak terjadi adalah penindasan terhadap para perempuan yang memilih tidak berjilbab. Kasus Arab Saudi menarik. Mulai tahun lalu, karena angin keterbukaan di negara itu, pemerintah Saudi mengizinkan perempuan di sana tidak berjilbab. Tapi di banyak negara lain, keterbukaan serupa itu tidak terjadi. Dan kalaupun tidak ada kewajiban pemerintah pusat agar perempuan berjilbab, di banyak negara lazim ditemukan tekanan sosial yang luar biasa kepada perempuan-perempuan yang memilih tidak berjilbab. Karena itu penting dicatat bahwa selain Hari Jilbab, sebenarnya ada juga kampanye No Hijab Day, juga pada 1 Februari. Kampanye tidak berjilbab ini sudah ada sejak 2018 dengan pemrakarsanya adalah Yasmin Muhammad. Yasmin mengatakan No Hijab Day adalah perayaan global untuk mendukung perempuan pemberani di dunia Islam yang berani mengatakan mereka tidak mau menggunakan jilbab. Bisa jadi No Hijab Day ini sebenarnya lebih relevan untuk dikampanyekan di Indonesia. Tekanan terhadap perempuan yang tidak berjilbab lazim kita dengar, kita saksikan, dan bahkan sebagian alami. Selama bertahun-tahun, Human Rights Watch di Indonesia secara aktif mendokumentasikan perjalanan para perempuan di Indonesia yang menolak berjilbab dan akibatnya mengalami perundungan, bullying habis-habisan. Tekanan bisa datang dari berbagai penjuru, orang tua, sesama teman, senior, atasan, guru, kepala sekolah, dan para pemegang otoritas lainnya. Ini lazim terjadi pada siswi-siswi yang menempuh pendidikan di sekolah negeri. Para pemegang otoritas di sekolah-sekolah itu gemar menyudutkan siswi tak berjilbab, baik dengan kata-kata halus atau bahkan kasar, misalnya dengan mempermalukan sang siswi di depan kelas. Sebagian siswi bahkan dipaksa keluar sekolah atau mengundurkan diri di bawah tekanan. Selain itu, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaan atau terpaksa akhirnya mengundurkan diri karena tak tahan mendapat tekanan dari lingkungan. Tidak sedikit yang mengalami kegoncangan psikologis, trauma, ketakutan, dan bahkan berusaha bunuh diri. Jadi kalau memang ada hari yang dirayakan, buat Indonesia, nampaknya sih yang lebih relevan adalah No Hijab Day, bukan World Hijab Day. Setuju? Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.